Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Namun saya akan menyampaikan persediaan barang dagang terlebih dahulu. Yuk langsung saja kita ke materi. Persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dibeli perusahaan dengan maksud dijual lagi atau masih dalam proses produksi yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi kemudian dijual, atau akan digunakan dalam proses produksi barang jadi yang kemudian dijual berupa bahan baku atau pembantu. Adapun karakteristik persediaan yaitu yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi untuk diselesaikan. Yang ketiga, dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam persediaan juga ada transaksi atau mutasi yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama, pembelian dan penjualan barang dagang secara tunai ataupun kredit. Yang kedua, retur pembelian atau penjualan dan potongan harga. Yang ketiga, pengambilan pribadi barang dagang. Dalam persediaan barang juga terdapat dua metode pencatatan, yaitu secara periodik dan preventual. Yang mana secara periodik adalah perusahaan mencatat pembelian dan penjualan dengan dibedakan satu sama lain pada waktu tertentu. Sedangkan pada preventual, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Untuk lebih gampangnya kita membedakan antara pencatatan dengan metode periodik dan metode preventual, yaitu apabila periodik itu dicatat pada waktu tertentu, sedangkan preventual dilakukan setiap saat. Jika pada periodik, akun HPP mandiri itu ditulis mandiri. Bila preventual, semua persediaan barang dagang ditulis. Untuk penulisan akun pada pembelian, itu contohnya pada pembelian secara tunai. Pada periodik, akunnya yaitu pembelian ditulis pada debit dan cash ditulis pada kredit. Sedangkan pada preventual, persediaan barang dagang yaitu pada debit dan kreditnya yaitu cash. Selanjutnya yaitu akun yang kedua, yaitu beban angkut pembelian. Pada akun ini, di pencatatan periodik, beban angkut dimasukkan ke dalam debit dan kreditnya yaitu cash. Sedangkan pada preventual, persediaan barang dagang pada debit dan cash pada kredit. Selanjutnya akun yang ketiga yaitu retur pembelian. Pada pencatatan periodik, akunnya utang ditulis di debit dan retur pembelian di kredit. Pada preventual, utang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Selanjutnya yaitu akun keempat, yaitu potongan pembelian. Pada periodik, utang ditulis di debit dan potongan pembelian ditulis di kredit. Pada preventual, pada akun debit yaitu utang dan persediaan dagang ditulis di kredit. Yang selanjutnya yaitu akun penjualan. Di sini terdapat kasus yaitu misalkan sebuah dealer menjual 3 mobil seharga 250 juta per unit.
namun dibayar awal seharga 200 juta per unit. Maka pada penjualan tunai ini dicatat secara periodik dengan kas di debit dan penjualan kredit dengan masing-masing seharga 750 juta. Namun jika dicatat melalui perventual, terdapat dua akun yang dicatat, yaitu yang pertama kas terhadap penjualan dengan masing-masing 750 juta, dan akun yang keduanya harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang dengan nilai 600 juta. Karena 3 mobil yang dijual tersebut tadi baru dibayar awal dengan harga 200 juta per unit, jadi dikalikan 3 yaitu 600 juta. Transaksi yang kedua yaitu retur penjualan. Pada pencatatan periodik yaitu terdapat akun retur penjualan terhadap piutang, sedangkan pada perventual terdapat akun retur penjualan terhadap piutang dengan harga 250 juta dan akun PDB atau persediaan barang dagang terhadap harga pokok penjualan dengan 200 juta masing-masing. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu ada potongan penjualan. Pada periodik yaitu potongan penjualan terhadap piutang, dan sama seperti periodik pada perventual juga potongan penjualan pada piutang. Mungkin itu materi dari persediaan barang dagang. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Adapun manfaat dari HPP yaitu 1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui laba yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya juga ada faktor yang menjadi penentu harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Faktor yang pertama yaitu persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang ini adalah persediaan barang dagang yang tersedia di awal periode atau di tahun buku berjalan. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Ini adalah persediaan barang dagang yang tersedia di akhir periode. Dan yang ketiga yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih adalah pembelian barang dagang yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian, lalu dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghitung HPP. Adapun rumus dari HPP yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Namun rumus ini belum bisa digunakan untuk langsung menentukan HPP karena masih ada rumus lagi untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Adapun rumusnya yaitu barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Dan pembelian bersih pun belum bisa ditentukan nilainya, maka harus kita cari dulu nilai dari pembelian bersih, yaitu dengan rumus pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian, agar kita dapat bisa mengetahui nilai dari pembelian bersih. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal tentang HPP. Diketahui persamaan barang dagang awal yaitu sebesar 8.500.000, pembeliannya 25 juta, lalu retur pembelian 300.000, beban angkut pembelian senilai 0 rupiah, dan persamaan barang dagangan akhir yaitu sebesar 8.900.000. Lalu yang ditanyakan berapakah besar harga pokok penjualannya.
kemudian langsung saja kita memulai untuk menghitung HPP, yaitu yang pertama persediaan awal barang dagang yaitu sebesar 8.500.000, lalu ada pembelian 25 juta dan beban angkut pembelian sebesar 0 rupiah. Lalu yang pembelian dan beban angkut ditambahkan sehingga menjadi 25 juta. Lalu kemudian ada retur pembelian sebesar 300.000 rupiah dan lalu ada potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah. Lalu retur pembelian dan potongan pembelian ditambahkan sehingga menghasilkan 1.300.000 rupiah. Lalu untuk menghasilkan jumlah pembelian bersih, maka yang 25 juta rupiah dikurangi 1.300.000 rupiah sehingga menghasilkan jumlah pembelian bersih senilai 23.700.000 rupiah. Lalu untuk mengetahui barang yang tersedia untuk dijual, maka dihitung persediaan awal barang dagang yaitu sebesar 8.500.000 ditambah jumlah pembelian bersih sebesar 23.700.000 rupiah sehingga menghasilkan 32.200.000 rupiah. Lalu ada persediaan akhir barang dagangannya yaitu sebesar 8.900.000. Lalu untuk memperoleh harga pokok penjualan, maka barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir barang dagangan sehingga hasil akhirnya 23.300.000 rupiah sebagai harga pokok penjualan. Selain itu juga ada cara perhitungan lain untuk menentukan HPP dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Mengapa demikian? Karena misalkan jika harga belinya berbeda-beda dan akan perlu adanya asumsi arus barang yang akan digunakan sebagai dasar menentukan harga pokok barang yang dijual dan persediaan akhir, maka dengan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata ini diperlukan dalam menentukan harga pokok penjualan. Seperti apa cara menghitungnya? Mari simak. Oh iya, sebelumnya kita pelajari dahulu apa sih pengertian FIFO, LIFO, dan rata-rata. FIFO sendiri adalah singkatan dari first in, first out, yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dijual atau keluar sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian yang termuda atau yang terakhir. Yang kedua LIFO, yaitu last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali keluar sehingga persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal. Yang ketiga rata-rata atau average, yaitu pengeluaran barang secara acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ditentukan dengan cara dicari rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung melalui contoh soal berikut, yaitu jika perusahaan sering membeli barang dan harga beli masing-masing pembelian berbeda, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga pokok barang yang dipakai atau dijual dan harga pokok barang yang masih ada di gudang. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Data persediaan barang dagang untuk bulan Januari 2019 sebagai berikut, yaitu untuk tanggalnya yaitu bulan Januari tanggal 1 yaitu persediaan sebesar 200 unit dan harga per unitnya sebesar Rp1.000. Maka Rp1.000 dikali 200 unit sama dengan Rp200.000. Untuk kedua yaitu tanggal 12, keterangannya yaitu pembelian
yaitu sebesar 300 unit, dan harga 1 unitnya 1.200, maka menjadi 360.000. Tanggal 26 Januari 2019, keterangannya pembelian sebesar 400 unit, harga per unitnya 1.100, maka menjadi 440 rupiah. Untuk tanggal 30 keterangannya pembelian ada 100 unit dan harga per unitnya 1.500, maka menjadi 150.000. Nah, setelah dilakukan inventarisasi fisik, jumlah persediaan per 31 Januari 2019 adalah 400 unit. Tentukanlah A. Persediaan per 31 Januari 2019, B. Harga pokok persediaan yang dijual dalam bulan Januari 2019. Barang yang tersedia untuk dijual selama bulan Januari adalah 200 unit ditambah 300 unit ditambah 400 unit ditambah 100 unit, maka totalnya ada 1000 unit, dan maka barang yang dijual adalah 1000 unit dikurang 400 unit, sehingga ada 600 unit barang yang dijual. Nah, karena harga belinya berbeda-beda, maka perlu asumsi arus barang yang akan digunakan sebagai dasar penentuan harga pokok barang yang dijual dan persediaan akhir. Nah, selanjutnya mari kita hitung melalui metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Namun saya akan mencontohkan perhitungannya melalui metode periodik atau sistem periodik. Oke, langsung saja. Yang pertama kita menghitung dengan metode FIFO. Dengan metode ini jumlah barang yang digunakan sebanyak 600 unit diasumsikan berasal dari barang yang pertama kali dibeli, yaitu 200 unit, dan per unitnya 1000 sehingga totalnya 200.000. Yang kedua ada 300 unit, harga per unitnya 1.200, maka menjadi 360.000. Yang ketiga ada 100 unit dan harga per unitnya 1.500 dan menjadi 150.000, dan harga pokok penjualannya yaitu dijumlahkan dari total ketiganya yaitu menjadi 710.000. Nah, selanjutnya untuk persediaan yang 400 unit dianggap dari pembelian tanggal 26 Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut, yaitu 400 unit, harga per unitnya 1.100, sehingga totalnya ada 440 sebagai persediaan akhir. Oke, perhitungan dengan metode yang kedua yaitu dengan metode LIFO. Dengan metode ini jumlah barang yang dijual sebanyak 600 unit diasumsikan berasal dari yang terakhir dibeli, yaitu yang pertama 200 unit seharga 1.000 per unitnya sehingga menjadi 200.000. Yang kedua yaitu 400 unit, per unitnya 1.100 sehingga menjadi 440. Yang ketiga yaitu 100 unit, harga per unitnya yaitu 1.500 sehingga menjadi 150, dan harga pokok penjualannya menjadi 790. Selanjutnya persediaan akhir ada 400 unit dianggap berasal dari pembelian tanggal 12 dan 30 Januari 2019, yaitu unit yang pertama ada 300 unit dan harga per unitnya yaitu 1.200 sehingga menjadi 360.000 rupiah. Yang kedua ada 100 unit, harga per unitnya 1.500 sehingga menjadi 150.000 rupiah, sehingga total persediaan akhirnya ada 510.000 rupiah. Metode yang terakhir yaitu metode rata-rata.
atau average. Dalam metode rata-rata perlu dibuat perhitungan sebagai berikut untuk menentukan persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Jadi dibuat tabel seperti ini yang berisikan ada tanggal, keterangan, unit, harga per unit, dan jumlah. Oke, langsung saja pada tanggal Januari tanggal 1 itu keterangannya persediaan ada 200 unit, harga per unitnya Rp1.000, maka jumlahnya ada Rp200.000. Tanggal 12 keterangannya pembelian, unitnya ada 300 unit dan harga per unitnya 1.200, maka menjadi Rp360.000. Pada tanggal 26 keterangannya adalah pembelian, ada 400 unit dan harga per unitnya 1.100, maka jumlahnya menjadi Rp440.000. Pada tanggal 30 keterangannya juga pembelian, ada 100 unit dan harga per unitnya sebesar 1.500, maka menjadi Rp150.000. Oke, lalu semua akun dijumlahkan, maka mohon maaf, akun yang dijumlahkan hanya unit dan jumlah dari total biayanya saja. Maka jumlah unitnya yaitu ada 1000 unit dan jumlah keseluruhan unit dikalikan harga satuan per unit ada Rp1.150.000. Maka jika di rata-rata Rp1.150.000 dibagi 1000 itu dari jumlah unit, maka jumlahnya menjadi 1.150. Nah, untuk memperoleh harga pokok penjualan, karena dari unit yang dijual HPP-nya itu ada 600 unit, maka dikalikan rata-rata yaitu sebesar 100.150, hasilnya harga pokok penjualan yaitu Rp690.000. Nah, untuk persediaan akhir yaitu unit yang dijual ada 400, maka dikalikan 150 ketemu menjadi Rp460.000. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.